Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber alat bahan belajar. Landasan pengembangan silabus 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 yang berisi sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidik atau silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Pendidikan atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dalam departemen yang mengenai urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 yang berisi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajar, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Prinsip pengembangan silabus 1. Ilmiah 2. Relevan 3. Sistematis 4. Konsisten 5. Memadai 6. Akurat dan kontekstual 7. Fleksibel 8. Menyeluruh. Unit waktu silabus 1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 2. Penyusun silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. 3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Pengembangan silabus 1. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau kelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah mata pelajaran, atau pada kelompok kerja guru dan dinas pendidikan. 2. Disusun secara mandiri oleh guru apabila yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. 3. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. 4. Di SD, semua guru kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersama. 5. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah lain melalui forum KKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah dalam lingkup KKG setempat. 6. Dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Langkah-langkah pengembangan silabus 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu. B. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 2. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. A. Potensi peserta didik. B. Relevansi dengan karakteristik daerah. C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Kebermanfaatan bagi peserta didik. E. Struktur keilmuan. F. Aktualistik, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. G. Relevansi dalam kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. H. Alokasi waktu. 3.
Pengembangan kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para peserta. B. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. C. Harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. D. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran. E. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelola pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang tercapai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidik, serta potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. 5. Penentuan jenis penilaian. A. Penilaian diarahkan untuk mengukur tercapaian kompetensi. B. Penilaian menggunakan acuan kriteria. C. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. D. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. E. Sistem penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. 6. Menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. 7. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Pengembangan silabus berkelanjutan. Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi belajar, evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi rencana pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.